Satwa Alfiat ya. Anak-anak, sebelumnya kita telah belajar tentang ekosistem. Komponen ekosistem itu terdiri dari abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik yaitu komponen tak hidup. Contohnya seperti udara, air, matahari, batu, dan tanah. Sedangkan komponen biotik seperti rumput, elang, kodok, ular, dan lain sebagainya. Komponen abiotik dan biotik saling berhubungan, di mana air dapat menyuburkan tanaman, dan tanaman merupakan produsen yang bisa dimakan oleh hewan maupun manusia. Peristiwa makan-dimakan itu akan membentuk suatu rantai makanan. Lalu, apa yang rantai makanan itu? Nah, sebelum kita membahas tentang rantai makanan, Ibu akan menyebutkan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian diharapkan dapat memahami dan dapat menganalisis peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Oke, tanpa berlama lagi, kita langsung saja bahas tentang apa itu rantai makanan. Rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu yang terdapat peran produsen, konsumen, dan dekomposer untuk kelangsungan hidup. Secara sederhananya, rantai makanan dapat dilihat secara urut dari produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Nah, sekarang kita akan coba melihat contoh rantai makanan yang ada di hutan. Pertama, kita melihat ada tanaman atau tumbuhan sebagai produsen. Tanaman ini memiliki daun yang dimakan oleh ulat, dan ulat sebagai konsumen pertama karena dia memakan produsen. Kemudian ulat dimakan oleh ayam. Ayam merupakan konsumen kedua. Kemudian ayam dimakan oleh ular yang merupakan hewan karnivora. Sedangkan tadi ayam merupakan hewan omnivora karena ayam bisa memakan tanaman atau tumbuhan maupun hewan. Kemudian ada elang. Elang merupakan konsumen tingkat puncak. Dan elang ketika mati dia dimakan oleh dekomposer. Diuraikan tubuhnya itu sehingga menyatu dengan tanah. Dekomposer ini bisa berupa cacing, bakteri, maupun jamur. Hasil bangkai elang ini menyatu dengan tanah dan menjadi pupuk untuk kesuburan tanah. Dan tanah ini pula berfungsi untuk menyuburkan tumbuhan, sehingga tumbuhan ini bisa menghasilkan makanan dan bisa menjalankan tugasnya sebagai produsen. Itulah siklus kehidupan. Sekarang kita akan lihat contoh lain rantai makanan di sawah. Ada padi yang merupakan sebagai apa? Betul sekali, padi sebagai produsen. Kemudian padi ini akan dimakan pertama oleh siapa? Di antara hewan-hewan yang ada di sini. Betul sekali, oleh tikus. Tikus memakan padi. Tikus menjadi perannya itu sebagai konsumen pertama. Kemudian tikus akan dimakan oleh apa? Iya, betul, hebat, oleh ular. Karena ular merupakan hewan karnivor, pemakan daging. Kemudian ular dimakan oleh elang.
Elang merupakan konsumen puncak dan elang juga nantinya akan mati dan diuraikan oleh dekomposer seperti cacing, jamur, maupun bakteri. Itulah contoh rantai makanan yang ada di sawah. Jika ada pertanyaan, kalian juga bisa bertanya lewat kolom komentar. Setelah pembelajaran kita kali ini, rantai makanan itu untuk menjaga keberlangsungan ekosistem. Apabila salah satu di antaranya tidak dimangsa atau hilang, maka akan menjadi tidak seimbang. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan kali ini. Dan sampai jumpa di pembelajaran kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.